Udah nih ya, udah nih Bang. Taruh, udah aman ya. Oke, kembali lagi bersama Trua Partena, channel Trua Partena. Sekarang kita bersama Bapak sebuah kehormatan nih, dia diundang ke apartemennya, ke rumah gitu. Bapak Raymond, bilang lu Pak, bilang lu. Oh, mau pijit sendiri ya? Iya. Bilang lu, halo. Halo. Ini bilang, halo. sama Ibu Yulia. Ya, bilang kita kalau di Bali itu bilangnya tante kok udah nikah gitu kan. Lu tante. halo. Ini kurang ke sini ya? Ya, berarti kita pepetin lagi. Iya, Nah, oke, iya. kelihatan semua. Nah, ulik sini. Mamanya aja. Iya. Pilih di papa. Piriji papa, ya di depan papa. Oh gitu. Iya. Jadi kita di sini agak membahas tentang Kirain. iya. Jadi di sini kita membahas agak gimana ya? Agak masa lalu Abang Raymond lah. Gimana sih kisah pertama kali bersama Ibu Yulia gitu? Gimana sih? Jadi abang ceritain duluan nih. Pak Ya. atau ibunya lu. Kakak dulu. Apa dulu? Apa dulu? Aduh, ini sudah. Ya awalnya emang pas datang ke sini, saya kan niatnya cuma mau kuliah doang. Mau kuliah doang. Terus ya udah dengar-dengar juga. Kenapa? Ya itulah ada stereotip dari orang Indonesia gitu. Oh. Wah, cewek Rusia cakep-cakep nih. Iya, Lagi betul. banyak yang Iya, gitu lah. benar. Nah, udah mikir ya udahlah cari pacar lah, iseng-iseng. Oh, iseng-iseng nih. Dapet gitu kan. Terus? Nah, karena saya punya bakat nyanyi Oh, terus gitu. di kampus. Oh, nyanyi di kampus. Terus pernah diundang kemana-mana. Terus ikutlah klub namanya Interklub. Interklub. Ya itu klub kayak ekstra kampus lah itu ya. Ekstra kampus. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Jadi yang di luar kuliah gitu. Jadi nyanyi dan nyanyinya memang nyanyi yang serius. Oh, tunggu bentar. Ya, jadi kita ngobrol lagi. Maafkan ya ada anak kecil sini. Jadi namanya Interklub. Di Interklub tuh ngumpul dari berbagai negara untuk nyanyi. Biasanya pakai orkestra. Pokoknya nyanyinya serius. Terus tampilnya di Wali Kota Moskow ya waktu itu kita. Wali Kota Moskow. Di pemerintah Kota Moskow. Kata apa? Moskow Oblast, terus ke luar kota juga ke pemerintahan, terus kadang-kadang juga ke ulang tahun siapa. Oh, gitu. Dibayar juga. Nah, di situ di grup itu udah ada yang sebelumnya lebih dulu masuk, itu istri saya. Oh, gitu. Yulia. Awalnya gitu. Nah, terus awalnya yang lebih sebenarnya senep buat dia, Kenapa? beruntung buat saya karena awalnya saya kan deketin temennya dia gitu. Oh, gitu. Terus lama-lama saya mikir, wah tekor juga sama temennya, ganti sama temen yang Oh, gitu. lama-lama mikir, kayaknya yang paling oke dan pilihannya yang paling nggak merugikan cuman ini aja. Oh, deh. gitu. Akhirnya saya deketin dia, Oh, cuman saya gitu. bilangnya bukan deketin, kayak ngomongnya nembaknya nggak kayak waktu nembak yang teman-temannya dia, cuman saya bilang mau jadi istri nggak? Oh, gitu. Langsung to the point gitu. Ya terus dia ya ketawa, ngakak karena belum pernah ada orang ngedeketin bukan untuk jadi pacar tapi jadi istri kan. Tapi oke gitu, akhirnya kita jalan bareng terus ya. Itu dia- udah oke. Belum juga. Cuma full gitu. masih anggap bercanda gitu. Tidak. Cuman harus kami berdua paham harus Menyesuaikan Iya. Enggak paham. Tapi enggak sebelum itu emang Yulia udah tahu emang si Abang Raymond ini udah kayak gini orangnya, seperti ini. Emang karakteristiknya apa emang baru pertama kali ketemu tiba-tiba langsung bilang mau nikah yuk gitu. Apa emang sudah kenal sebelumnya? Kenal udah gitu aja. Oh, udah kenal. Oh, ini. Sebentar aja. Kenal Beberapa gitu aja. Oh, gitu-gitu aja. Berarti agak emang yang paling total berat juga ya, itu Bang di ya. kita, yang paling berat di kita itu setelah itu justru ya. Setelah itu kan kita mulai jalan sebentar, beberapa bulan itu ya nyesuain perbedaan budaya itu yang Perbedaan budaya. ribet ya. Kalau contoh nih, Gimana kita sering contohnya? berantem cuman gara-gara masalah cemburu Indonesia dengan cemburu Rusia beda. Terus emosi Indonesia dengan emosi Rusia beda. Kalau kita gitu. kan Indonesia, apalagi nggak tahu ya Asia, tapi Indonesia lah khususnya. Itu kan mayoritas orangnya dendam kan. Iya sih. Abis berantem terus disimpan. Nah kalau dia abis berantem nih, saya abis berantem sama dia, 5 menit kemudian dia langsung, kita makan ke situ. Dalam hati saya, gila ya kita baru berantem 5 menit Iya, lalu. oh gitu. Kok udah berubah. Orang Rusia tuh gitu, berantem selesai gitu iya. udah. Oh, alah. Enaknya di situ. Cuman kan dulu saya masih Indonesia banget. Gitu, Jadi belum masih nyesuaiin dengan gaya Rusia. Jadi masih kok bisa ya Rusia gitu, ternyata bisa. Oh, gitu. Jadi udah mulai terbiasa sekarang ya. Apa. Terus sudah selama berapa bulan tuh prosesnya biar sampai kan udah bilang Yulianya udah bilang setuju. Enggak, kita kenal dari 2009. Kenal 2009. 2011 langsung saya bilang
ayo siapin nikah yuk. Gitu. Tadinya malah kita rencana 2012, terus kayak jangan deh. Jadi kan kita pacarannya tuh jalannya ya, kita nggak bilang pacaran, jalannya tuh kayak prosesnya lebih ke diskusi-diskusi soal masa depan kan. Oh gitu. Jadi kayak nanti kalau mau tinggal di mana, terus kalau tuanya mau di mana. Oh gitu. Udah mikirin sampai sana sejauh itu ya? Sampai segitunya gitu. Awalnya kayak misalnya kita ngelihat nenek-nenek babuska belanja sendiri udah bongkok-bongkok. Saya nggak mau deh ntar kalau tua tinggal di Rusia. Kenapa? Itu anak cucunya diemin gitu, biarin. Nah kan masuk kan nilai-nilai Asia di Indonesia. Gitu. Nah dia udah mulai paham, iya sih gitu. Gitu. Nah tapi juga ada influence Rusia juga ke saya, kayak misalnya itu yang tadi tuh. Jadi berantem ya udah selesai di situ. Satu hari itu ya harus diselesain, jangan disimpan gitu. Iya sih. Jangan disimpan dan jangan diomongin ke orang lain. Yes. Kebiasaan anak Indonesia gitu kan. Jadi kita bahas setelah ketemu terus udah ngomongin proses panjang lebar itu kan, akhirnya tahun 2000 berapa? 2011 kita mulai persiapin ngumpulin duit. Karena waktu itu posisinya orang tua saya nggak setuju, biasalah Batak totok gitu ya, yang harus masa nggak ada sih cewek Batak yang cantik yang gitu, omongannya kayak gitu, nggak bisa kau pilih, harus orang bule ya gitu. Kalau istilah Batak itu harus orang Sileban ya, Sileban tuh orang yang perantau, orang jauh. Itu udah kasar gitu kan. Terus saya bilang, karena saya kan orangnya punya prinsip, saya bilang ya enggak, ini pilihan saya, kalau boleh saya pulang, kalau nggak boleh saya nikah di Rusia aja. Gitu. Orang tua jiper juga kan. Gitu. Namanya juga kan sayang sama anak. Pas Abang Raymond bilang kalau orang tua bahas kayak gitu, tentang kayak gitu, orang tua nggak setuju segala macam, itu diceritain juga nggak sama Yulia? Oh iya, cerita. Itu Yulianya nggak merasa feeling, waduh ini kayak pasti ada dong. Iya ada. Tadi dibahas, jadi emang udah siap nih, udah. Cuman karena juga ada diskusi dengan Raymond sendiri, dia menjelaskan kalau orang tua tidak setuju ya udah. Gitu tetap jalan. Kan yang jalanin hidup kan kita gitu, bukan orang tua. Orang tua pada saatnya akan lewat. Waduh, kalau di Bali nih pengalaman orang lain, bukan pengalaman saya. Jadi kalau misalnya dikasih tahu nih kalau orang tua nggak setuju segala macam, itu ceweknya malah down dan makin menghindar, malah makin menjauh sama kita. Kalau malah ceritain kita tentang orang tua nggak setuju segala macam, dan Yulia nyata nggak gitu orangnya, malah kan karakter ya emang ya itu balik dari karakter sih masing-masing. Tapi ya dari pengalaman kebanyakan bang, ya kebanyakan itu di Bali ya, nggak tahu gimana segala macam. Ini pertama kali saya ajak ke Indonesia dia 2000 berapa? 12 ke Indonesia. 2012. Dijutekin sama mama saya. Seriusan? Kita waktu itu ke Pulau Seribu bareng sekeluarga gede. Dia dimarah-marahin pakai bahasa Indonesia, cuman dia nggak ngerti. Sampai segitunya. Saya dapat laporan dari om saya gitu. Om saya kan datang juga ya, Amang Boru ya. Cuman karena dia waktu itu nggak ngerti bahasa Indonesia, dia biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tapi dia tahu itu nadanya marah ya kan. Gitu. Ya tapi maksudnya marahnya dalam arti kau mau merebut anak saya dari saya, ya biasalah gitu. Ibu-ibu kan nggak mau kehilangan anak putranya. Iya gitu. sih, mungkin takut ya kalau sebagai orang tua sih, mungkin takutnya malah kitanya ke Rusia atau kita ninggalin ibu, padahal sebenarnya namanya anak nggak mungkin ninggalin orang tua. Iya pastinya, cuman tapi itu normal sih psikologis banget. Masalah kita posisinya budaya di Indonesia bang, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita emang kalau misalnya udah di umur 18 udah bisa ya, jadinya udah kebiasaan gitu kan ya? Enggak juga. Kalau di top kayak gitu dah. Kalau di top kayak gitu. Tergantung orang. Kita tergantung orang. Bilangnya tergantung orang. Ya jadi. Di keluarga saya sih mereka gampang melepaskan. Gampang melepaskan. Oh gitu. Ya. Yang lucu malah orang tuanya dia baru awal-awal dia cerita dia pacaran sama bukan orang Rusia. Orang tuanya emang awalnya kayak ngerasa aneh kok bukan orang Rusia. Tapi abis itu kalimat itu yang jadi nenangin saya dan dia juga. Apa tuh? Ya itu, tapi terserah sih, itu keputusan kamu yang jalan hidup ke depan kamu. Yang penting kamu tanggung jawab. Orang tuanya bilang begitu. Orang tuanya bilang gitu. Kamu tanggung jawab dengan putusan kamu, nggak boleh cerai. That's it. Udah, gitu. Ya cuman gilanya itu sih sampai mama segala macam udah ngomong kayak gitu ya. Tapi kan banyak sekarang orang Rusia yang nggak paham sejarahnya. Bahwa sebenarnya tuh mereka nilai-nilai Asianya tuh ada juga. Kayak saya baru ngomong waktu itu juga sama mertua juga pernah cerita. Terus ada teman saya Dimitri dia setengah Indonesia setengah Rusia. Dia bilang orang Rusia itu juga memelihara nilai-nilai keluarga kuat banget. Cuman nggak tahu kenapa setelah masuk pengaruh budaya Barat gitu ya kan, Rusia kan sebenarnya bukan Barat. Mereka mulai semacam kayak
mengarah ke individualis. Oh gitu, ke individualis itu yang tadi itu setelah umur 18 keluar dari rumah. Sebenarnya itu bukan budaya Rusia. Oh gitu. Orang Rusia itu family minded banget loh. Oh gitu. Family minded. Bahkan saya baru tahu dari dia. Oh, Setiap gitu. Sabtu itu zaman Uni Soviet, mereka tuh ngumpul keluarga untuk bikin ngelipat namanya lipich. Lipich itu ngelipat pelmeni. Oh pelmeni. Oh iya, tahu. Itu di mana ya? Oh itu gini. Di Siberia, apalagi di Tomsk itu kan Siberia. Itu memang tradisi, dan itu tradisi itu dipelihara untuk menjaga sebenarnya kekerabatan. Iya, ya sama kayak kita kalau misalnya ada acara upacara segala macam ya. Kayak begitu. Ngerti. Oke, jadi seperti itu aja. Itu bagian pas lagi prosesnya. Kalau misalnya itu kan tunggu bentar, masih nggak paham sih. Misalnya kan orang, kalau kita ngomongin ke ayahnya Bang Raymond deh, emang Bang Raymond udah siap nih, emang udah pasrah aja nih gitu deh. Terus mamanya emang udah benar-benar setuju. Itu pas gimana sih dapat solusinya bisa akhirnya menikah? Oh iya. Sekarang ayah saya sebenarnya juga nggak setuju, tapi dia lebih liberal, lebih moderat lah. Karena dia dulu dari Jerman kan kuliahnya. Dia cuman bilang dia bawa agama lah. Jadi kayak di kitab suci ditulis mungkin kalau kamu permintaanmu tidak dikabulkan oleh Tuhan, mungkin kamu salah berdoa. Maksudnya kan gitu. Iya, saya kan pernah bilang saya nyari cewek Batak tuh nggak ada, Pak. Apalagi yang Katolik tuh susah gitu. Oh, iya, nah dia bilang gitu, mungkin salah doa kali. Sampai dia bilang gitu, makanya kamu dikasih yang salah, ini yang sekarang orang Rusia ini. Oh kalau itu enggak gitu. Karena saya punya prinsip, saya bilang saya emang dengan kesadaran tanpa ada paksaan, bahasa hukum banget kan. Saya emang mau supaya dia jadi istri saya, karena saya ngelihat ke depan. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan saya bisa ngebayangin saya bisa hidup sama dia gitu. Oh gitu. Dan waduh, so sweet sekali ya ini ceritanya. Masukin ke film kan aja. Idealnya kan begitu. Oh, idealnya gitu. Ya, kalau kita nggak bisa ngebayangin cewek yang sekarang pacaran sama kita bisa jalan sama kita 50 tahun ke depan, ya lebih baik jauhin itu ya. Daripada terlambat ntar. Iya loh. Maksudnya di Indonesia pun juga masih gitu ya. Misalnya sesama orang Indonesia pun mereka banyak orang tua yang negatif sama anaknya ini gitu loh. Misalnya masih lihat mencari kekurangan, kadang-kadang gitu, apalagi nyari boleh kayak gini pastilah berat gitu kan. Gini, pernikahannya di mana? Melalui adat apa gitu? Adat Batak dan Rusia. Jadi di Batak dulu gitu. Jadi prosesnya tuh panjang. Kita nyiapin mulai dari nabung karena orang tua bilang ini, oke, akhirnya orang tua terima. Tapi dia bilang, ya udah, kami terima kau mau nikah sama orang Sileban, orang asing. Tapi kau makanlah cintamu. Artinya kau biayain pernikahanmu sendiri. Gitu. Ya sih, kalau misalnya saya nggak tahu nih, saya belum nikah nih. Emang pernikahan tuh emang kadang-kadang dibiayain sama orang tua ya segala macam. Kalau di Batak itu kewajiban orang tua untuk nikahin anak. Oh gitu. Nah, cuman karena nikah dengan orang asing, mereka awalnya anti ngebiayain. Oh gitu. Ya akhirnya ngebiayain juga. Cuman kita kan karena udah prepare for the worst, ya kan, kita ngumpulin duit sendiri. Oh, gitu. Kita punya tabungan sendiri, terus kita juga dibantu sama mertua juga. Sebelum akhirnya dua orang tua sih yang mertua dia, mertua saya ya. Inilah koperasi lah. Gitu. Saling ngebantu gitu. Tapi waktu itu kita 2011 ngumpulin tenaga, ngumpulin mental, ngumpulin. Itu 2011 zaman saya baru lulus kuliah S2, mau masuk S3. Jadi banyak pikiran waktu itu. Dan waktu itu belum lagi tambah mikir ntar gua kerjanya gimana ya di Indonesia segala. Tapi akhirnya ya kita went through sih gitu. Artinya 2012 dia ke Indonesia, kita ngeliat ya masih sama reaksi orang tua, tapi ya udah oke lah, sebelum kita pulang ke sini udah lumayan berubah. 2013 berubah. 2014 kita saya bilang ke orang tua, kalau ke dia sebelum kami pulang ke Indonesia, dia di Margain Batak ya. Saya ngelamar ke kota tempat dia tinggal. Oh gitu. Saya ngelamar di situ semua orang Rusia, keluarga Rusia. Bayangin tuh dengan modal nekat gua datang ke situ, ya kita bawa cincin. Sebenarnya cincinnya kita beli berdua sih. Bawa hadiah buat masing-masing mereka biar mogok lah istilahnya. Gitu. Udah, namanya itu kan kalau di tradisi Rusia Pamovka, tapi Pamovka itu yang paling penting itu tunangan. Prosedurnya adalah meminta tangan ayah untuk memberi restu supaya anaknya bisa diambil gitu, anak putrinya. Karena ayah yang penting kan kalau di Rusia. Nah udah, saya ke situ sendiri. Terus saya bilang udah ngemeng terus diajak minum,
harus mabok dulu. Harus mabok biar dulu. jujur. Kalau Oh, udah gitu. mabok jujur. Oh gitu. Itu gaya Rusia ya. Gaya Rusia, Indonesia. oh. Kalau di Indonesia mungkin ya nggak tahu Iya. lah, tergantung dari tiap suku. Nah udah, abis itu, nah lucunya kakeknya yang tadinya dia udah nakut-nakutin nih. Dari Moskow. Kakek saya tuh kayaknya agak-agak gak setuju apa gimana begitu. Tapi dia belum pernah sama orang asing. Saya langsung mikir, kakeknya siapa? Kakek kamu siapa? Veteran. Oh veteran. Oh pasti kenal dengan Soekarno. Oke. Oh gitu. Gua mainkan Oh tema itu. gitu. Nah, kita harus pakai strategi Strategi dong. gitu. untuk Iya, mendapat pastinya sesuatu dong, pastinya dong. Target kita kan. Nah, nyampe ke situ, kakeknya yang dia bilang tadinya paling nggak setuju, orang tuanya kan udah setuju. waktu itu. langsung setuju. Kakeknya nggak setuju. Terus begitu ketemu, dia bilang, Viat kuda, kamu dari mana? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Ah, Indonesia. Soekarno. Gitu. Dia malah bunyiin nada itu ya, nyanyiin nada ya. Mariami, nyet pisnya vdal privyot, Maria Kasarot. Yang itu rayon Pulau Kelapa. Saya ikut nyanyi dan dia langsung bilang, "Oh, cinta itu pisnya." Ya, знаю очень хорошо. Я пою тоже. Saya juga nyanyi. Belum ngomongin Soekarno, dia udah ngomong langsung Soekarno. Belum. Dan dia ngomongin era-era keemasan Indonesia dengan Soviet dulu kan. Itu jadi strong point saya. Saya menang di situ. Langsung kakeknya bilang gini, kau kenal Soekarno? Saya bilang, iya itu saudara saya. Padahal Soekarno orang Jawa, gue orang Batak. Yang penting gini. Yang penting diterima dulu. Tapi saudara itu kan kita sama-sama orang Indonesia. Kita kan sama orang Indonesia. nggak salah juga. Nggak salah Bahasa juga. hukumnya Bahasa hukumnya saudara sebangsa dan setanah air. Bener nggak? Bener. Nah, kakeknya senang banget. Saya sampai dipeluk kenceng dengan gaya veteran kan. Dia dengan tegak gitu kan, udah veteran tegak, terus dia bilang, saya dari awal akan jadi orang yang pertama yang setuju sama dia katanya. Oh gitu. Jadi belum ada voting dia udah setuju duluan. Waduh. Berarti pokoknya dah di bagian keluarganya Yulia itu udah Oke aman, banget, udah oke oke banget ya. banget. Cuman di beratnya tuh bagian Di keluarga saya Abang. karena Batak kan memang masih memelihara tradisi yang kita nggak bisa bilang kolot ya, memang itu tradisi ya, sama kayak di Jawa ada Di juga Jawa. gitu keraton kan. Terus di Bali juga Bali kan juga. sistem kasta, Sistem kasta. terus di Sulawesi ada juga kayak di macam-macam suku kita pasti ada lah Pasti yang ada. memelihara nilai-nilai luhur kan. Nilai-nilai dulu gitu. Cuman ya kita kalau kita punya strategi itu semua pasti bisa berjalan baik. Artinya bahasa Jakarta bisa diatur semua. Bisa diatur semua lah. 2014 kita udah rencana untuk margain dia. Terus Setelah dari kotanya dia saya dapat persetujuan dari orang tua dan kakek nenek dia, kita ke Jakarta bareng. Dia udah rencana dia di margain Batak. Itu keluarga Batak banyak banget dan itu udah ratusan padahal baru margain dia. Oh, gitu. Dia orang tuanya udah bilang itu bukannya pernikahan, enggak ini cuman baru tunangan. Nah, Kalau itu 200 berikutnya di Indonesia itu ya? hitungan. Iya. Beda kan? Iya, Kalau iya. di Rusia tuh 200 udah orang kaya banget bikin Oh, gitu. perkawinan begitu. Iya, misalnya di Bali juga kayak gitu, Bang. Mungkin karena emang takutnya kalau misalnya orang agama lain atau enggak dari misalnya Rusia atau agama lain apa pokoknya Atau suku. ke mau jadi orang Bali itu kan prosesnya panjang, nggak harus langsung nikah dulu. Betul. Jadi kayak jadi ke agama Hindu dulu, terus Persis. kayak sunat, apa sih sunat kok di Mesangi gitu loh. Iya, Kan iya, di Bali kan gigi. potong gigi. Itu jadinya acara-acara itu dulu baru nikah. Jadinya ribetnya gitu sih kalau misalnya budaya di Indonesia. Makanya kadang-kadang kalau pengen nikah sama bule itu kadang-kadang orang-orang yang di Indonesia itu mikir 2 kali. Iya, Nah. apalagi orang-orang yang masih ekonominya kurang gitu kan. Tapi Iya. terlalu maksa itu nggak. Iya dari Itu perjuangan. itu perjuangan. Itu Dan perjuangan sih. Dia juga saya benar-benar salut karena bukan hanya itu doang, dia bukan hanya mau diangkat jadi marga Batak tapi juga dia belajar Katolik 2 tahun ya. Ya 2 tahun. Dia tadinya nggak beragama. Oh, gitu. 2 tahun belajar Katolik. Niat, tapi kalau itu emang dia mau sendiri. Oh gitu. Demi Abang Raymond ya. Iya, dia masukkan saya ke gereja. Oh, gitu. Setahun. Awalnya kita pancing dulu, kayak narkoba kan. Tertarik nggak? Oh, Dia gitu. lihat gereja, wah bagus, skornya bagus, segala macam. Itu strategi juga kan. Terus saya bilang, nah kami kalau di keluarga emang harus seagama, apalagi di Indonesia juga. Nah kamu kan kebetulan nggak ada agama nih, nggak begitu bermasalah lah, saya bilang gitu. Dan dia memang juga tertarik gitu. Jadi kan ada juga kasus dia nggak beragama tapi dia nggak tertarik, nggak bakal jadi itu perkawinan. Iya benar juga sih. Jadi emang itu semua momentumnya lagi pas banget. Pas banget ya. Tapi emang secara
misalnya nih, kan abang nikah nih, pas nikah tuh emang orang kok di Bali kan ada namanya idih gitu loh, misalnya orang tua dari abang nih ke ceweknya. Ada. Berarti semua orang keluarganya ke Rusia, Enggak, tapi itu karena dia akhirnya diangkat jadi Boru Batak, marga Batak. Itu dia diangkat jadi putri terakhir dari abangnya ibu saya. Oh gitu. Ya, kita ada prosedur begitu, prosesi seperti itu. Kita datang ke rumahnya orang tua Batak dia, semacam melamar juga. Habis itu udah ngomong-ngomong, setuju, terus dia diangkat. Itu dalam prosesi yang dia diangkat marga itu di gedung pertemuan. Terus dia dikasih marga, tanda tangan, cap notaris. Iya. Itu bahkan sampai pakai cap notaris gitu, dan kayaknya waktu itu jarang kali ya orang Batak yang diangkat marga, orang bule yang diangkat marga jadi Batak pakai notarisan. Waduh. Gitu. Itu untuk ngebuktiin bahwa emang ya kita juga serius menerima dia jadi anggota part of Batak gitu. Gitu. Iya, jadi emang dua pihak. Jadi nggak bisa cuman kita egois cuman budaya kita doang, tapi ada budaya Rusia juga. Pas pernikahan malah yang lucu itu orang Batak sampai bengong-bengong. Kenapa? Kita bawa karawai ya, kue roti kalau di Betawi kayak roti buaya. Ini roti yang dibawa dari Rusia dengan garam. Terus kita mecahin gelas kristal gitu. Itu di gedung pertemuan di Jakarta. Anjir. Orang Indonesia ngeliat semua orang Batak, dan itu ribuan kan tamunya kan, soalnya di tempat pertemuan yang lumayan gede gitu. Dan kebetulan kan waktu itu orang tua saya punya kerabat banyak dan pejabat gitu-gitulah. Terus dari ayah dan ibu gitu ya. Terus orang tua dia juga sebenarnya punya banyak undangan, cuman nggak sempat datang ya dari Rusia ke Indonesia, cuman orang tuanya datang. Dari saya juga teman-teman, terus kenalan yang waktu itu sempat saya bantu, saya terjemahkan selama di Rusia, pejabat DPR segala macam datang. Jadi rame gitu pada ngeliatin apaan. Terus rotinya kan emang dibagi-bagi kan. Itu kan ada itu simbol ya kan, simbol apa sih itu kayak simbol kebahagiaan gitu. Berbagi kebahagiaan. Okay. Kan itu udah selesai, proses nikah udah selesai. Udah fix sampai situ aja ceritanya. Terus kita bahas tentang pada saat gimana kenapa memutuskan untuk tinggal di Rusia dibandingkan tinggal di Indonesia. Dan kewarganegaraan. Pokoknya kita kan mikir yang gini Bang, yang masalah kewarganegaraan kan abang tinggal di sini. Iya. Berarti posisi abang di sini posisi kerja apa emang harus pindah negara ke Indonesia? Kan emang bukannya Yulianya ngikut ke abang nih, seharusnya kan harus tinggal di Indonesia. Itu sekali lagi konsensus. Kita memang pernah punya mimpi tinggal di dua negara. Dia awalnya cerita kalau di Rusia bisa bisnis pakai paspor dia. Kalau di Indonesia enaknya kalau saya tetap orang Indonesia, warga negara Indonesia, paspor Indonesia. Kalau kita mau bisnis ada modal bisa pakai nama saya. Gitu. Jadi kita saling pakai kayak simbiosis mutualisme lah. Apalagi udah suami istri gitu kan. Okay. Nah, akhirnya kita mutusin waktu itu karena baru setahun pertama kita langsung pengen balik. Kejadian dia hamil. Gitu. Pertama nih si Uli. Nah, akhirnya karena memang kan bahaya secara kesehatan kalau terbang kan anak waktu itu hamil udah agak gede ya. Terus plus lagi kalau abis dia lahir sampai setahun lebih baik jangan terbang karena kan bisa pecah, gendang telinga segala macam. Jadi ya kita tunggu sampai setahun di Rusia. Di Indonesia. Habis itu kita mutusin ke Rusia. Kenapa? Karena emang dia belum kelar S3-nya. Terus saya ada beberapa pekerjaan yang belum dikelarin di sini. Gitu. Banyak situasi ya. Tapi itu bukan karena emang faktor orang tua dari Yulia. Enggak. Itu benar-benar konsensus kita. Oke. Jadi pure ya. Jadi ini tergantung orang. Tapi ada nggak sih kejadian-kejadian kayak gitu misalnya emang karena gimana ya? Orang Indonesia yang terlalu sayangnya nih sama orang bucin lah kita bilang. Saya ngerti. Itu balik lagi ya karena kami kan beruntungnya kami pacaran terus jadi nikah karena emang mau jadi benar-benar 50-50. Kalau dia nggak mau nggak bakal jadi. Kalau saya juga nggak mau nggak bakal jadi juga. Nah, banyak saya nggak bilang banyak sih, tapi ada beberapa pasangan Indonesia yang nikah dengan orang Rusia karena terpaksa karena misalnya udah hamil duluan, atau karena dia pengen ini jeleknya, dia pengen yang penting perbaikan keturunan, tapi dia nggak mikir kualitas.
Itu. Nah, yang ketiga yang lebih parah lagi. Dia yang penting pengen dapat bule. Yang penting dapat bule. Itu prinsip. Kebanyakan orang tuh punya prinsip seperti itu, Bang. Tapi gimana dengan apapun caranya. Konsekuensinya jadi berat. Karena apa? Jatuh-jatuhnya laki-laki Indonesia yang terkenal melo. Bisa deh nanti berdebat dengan saya, tapi saya yakin laki-laki Indonesia tuh lebih melo daripada laki-laki Rusia. Laki-laki Rusia tuh melonya cuma pas minum, mabok dia boleh nangis. Tapi kalau nggak mabok dia nggak pernah akan nunjukkan dia nangis. Oh gitu. Itu saking tegarnya gitu laki-laki Rusia. Ya karena mereka punya sejarah dunia pertama, perang revolusi segala macam, perang dunia kedua. Nah, jeleknya kalau tiga yang tadi itu dengan tiga alasan itu, jadi bukan karena mau sama mau. Itu nanti cowoknya jadi ngikut apa aja yang ceweknya mau. Karena apa gitu? Dia yang ngejar kok. Iya benar. Atau dia yang senang atau dia yang udah ngambilin duluan. Gitu. Jadi mikirnya cewek tuh ya udahlah pasti mereka bakal mikir cowok ini bakal nurut lah apapun. Makanya saya waktu di RUDN selalu bilang sama junior yang baru datang anak-anak Indonesia, lu gini deh, lu ke Rusia langsung tentuin tujuan hidup lo. Kalau lu pengen dapat orang Rusia, lo harus mikir dapatnya itu tujuannya untuk apa lagi. Jadi tujuan di dalam tujuan. Contoh, tujuan untuk senang-senang doang atau tujuan untuk serius. Kalau untuk senang-senang doang, lo harus tentuin. Jangan pernah pakai hati. Karena orang Indonesia kalau udah pacaran aja, belum yang serius, baper gitu. Ya netizen aja banyak yang baper. Iya, benar. Kita bilang kan. Bapernya akhirnya bayangin ya, ini ya pengalaman saya hampir 11 tahun di sini. Cowok Indonesia yang dari Indonesia tuh keren banget, bisa macarin banyak cewek-cewek cakep di Indonesia. Begitu nyampe sini, pacaran sama cewek Rusia udah bangga. Begitu diputusin sama cewek Rusia, besoknya cewek Rusia cuman melengos, nggak ngelihat sama sekali ke dia. Padahal papasan. Cowoknya yang kayak, kok dia begitu sih? Oh gitu. Baper dia. Cewek Rusia lebih tegar. Ya, lebih tegar ya. Gitu. Dan memang cewek Rusia lebih tegar secara psikologis ya. Mau dibandingkan dengan cewek Indonesia pun atau cowok Indonesia pun gitu. Kita ngomongin Indonesia. Nah, jadi gue bilang gitu ke junior, lo mau cuman pacaran doang senang-senang ya pakai otak, jangan pakai hati. Karena ketika putus happy aja. Kalau udah pakai hati baper. Nah, kalau mau serius pakai ini tapi pakai ini juga karena apa? Mereka tuh cewek, manusia juga. Cewek itu sama di seluruh dunia. Semua suka dipuji, semua nggak suka dikasih tahu kelemahannya. That's all the same gitu kan. Cuman gimana kita punya strategi untuk ngolah itu aja. Nah, itu kesalahan yang sering diulangin. Iya, sering diulangin gitu. Dan ada orang yang bikin statistik, alumni ex-Mahit, jadi alumni Uni Soviet dulu, dia buat statistik pernikahan antara cowok Indonesia, laki-laki Indonesia dengan wanita Uni Soviet atau wanita Rusia post Uni Soviet, 75% itu gagal. Karena apa? Kenapa? Mereka ngejar ceweknya, tapi ceweknya nggak ngejar dia. Jadi posisinya nggak kayak kami 50-50. Gitu. Ini mungkin 60-40. Ceweknya senangnya cuma 40%, cuman karena mungkin dipikir Indonesia kaya, atau wah ada Bali atau ada pantai, wah gua bisa liburan gratis. Begitu udah masuk kehidupan pernikahan, welcome to the jungle kan. Mulai karakter aslinya kelihatan, yang suka kentut lah, tidur, terus muap, terus keteknya bau, kan di situ dalam kehidupan keluarga jadi ketahuan semua kan. Selama pacaran kan semua make up biar kelihatan cakep atau ganteng. Begitu udah berkeluarga kan serumah ngelihat semua gitu. Di situ muncul masalahnya, dan 75% mereka gagal karena laki-lakinya yang terlalu into, tapi ceweknya nggak into gitu, malah berusaha morotin kasarnya gitulah. Tapi saya lihat perhatiin sih Bang, kalau menurut saya ya kemarin emang pingin nikah juga sama cewek Rusia, dan alasannya cewek Rusia juga nggak semua mereka mikir karena interest sama Bali atau nggak Indonesia kan memang cakep nih ya kan. Orang Rusia kan emang tujuannya cuma jalan-jalan doang, 3 bulan 2 bulan, nggak mungkin tinggal bareng selama setahun sampai 2 tahun, dia bakal betah gitu. Nggak semua orang betah, apalagi orangnya tuh nggak terlalu interest banget sama Indonesia, cuma taunya interestnya cakep gitu, maksudnya bagus pemandangannya segala macam gitu kan. Tapi gini, untuk tahu gini aja, cewek itu di seluruh dunia semua sama. Dan ada yang punya motivasi seperti itu melihat Indonesia, ada yang memang benar-benar kan
Kalau di lagu Rusia ada namanya judulnya Как много девушек хороших. Betapa banyaknya wanita yang baik gitu, yang cantik maksudnya. Nah, kan dibilang Любовь нечаянно нагрянет. Jadi cinta itu kadang-kadang datang kita nggak ngarepin gitu. Oh gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kita jatuh cinta sama orang Indonesia, kita sebagai cewek Rusia misalnya, why not gitu kan? Iya sih, jadi memang bukan karena memang cuma tertarik karena pemandangan, itu hal biasa dan di Indonesia juga begitu, cewek Indonesia kan di seluruh dunia lah gitu. Cuman sekarang gimana ngolahnya aja, itu bisa jadi hubungan, jadi keluarga, bisa juga cuman ya cinta sesaat atau harapan atau lebih parah lagi PHP kan, memberi harapan palsu kan lebih parah. Tapi memang kebanyakan cewek kota besar kayak Moskow agak susah ngopeninnya gitu. Jadi kalau mau cari cewek Rusia yang baik, serius, jangan cari yang dari Moskow. Oh, gitu. Kalau itu saya pribadi. Mungkin di Moskow ada cewek baik, tapi mungkin presentasinya dikit. Ya itu tergantung orangnya. Mungkin ada yang seperti Betul. itu. Ini Bang Raymond ngomong kayak gitu itu berdasarkan pengalaman dan pandangan dari Bang Raymond sendiri Pengalaman gitu. pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Jadi nggak semuanya seperti itu gitu. Oke. Takutnya orang-orang nih masa sih kayak gitu, tahu dari mana segala macam, itu cuman pengalaman doang. Jangan orang-orang tuh kan gitu, Bang. Tapi artinya nggak usah langsung down. Iya, langsung down. Nyoba daftarlah daftarin diri kita di Kontakte, Iya, gitu kan, Kontakte. Facebooknya Rusia atau Facebook cari nama-nama Rusia. Kenalan aja, orang Rusia tuh open banget loh. Iya, untuk benar. diskusi ya. Mereka Iya. tuh verbalnya kuat. Iya ngerti Bang, temen masalah gini Bang, munculnya baru gitu loh, muncul sebuah stereotip baru di Toms doang nih. Kenapa sih orang Indonesia lebih bangga banget sama cewek Rusia dibanding cewek Indonesia, padahal cewek orang Indonesia pun belum tahu orang Rusia kayak gimana gitu loh. Jadinya Iya, muncul iya. stereotip kayak gitu. Jadinya saya malu sendiri Bang gitu loh. Apalagi mereka yang ngomong ngirim link bokep, masa ngirim seperti itu Bang. Waktu itu saya kecewa gara-gara itu, saya sempat marah-marah waktu itu di Iya, video iya. kan. Sempat bahas kayak gitu juga. Kenapa? Apa alasannya? Ternyata mereka jarang dibales segala macam. Seharusnya kalau misalnya memang emang niat sama orang Rusia, iya sama lah kayak di Indonesia, kalau misalnya nggak di apa ya? Kalau ditolak sama cewek lain ya udah cari yang baru gitu Itu kan. sama, cari cewek di Indonesia dengan di Rusia tuh sama. Iya, tapi bedanya kalau cewek Indonesia udah mengerti posisi cowok Indonesia, ya udahlah orang Iya, pasti iya. kasar lah. Tapi ini kan beda budaya Bang. Jadinya Iya, munculnya benar. stereotip baru. Padahal ada bagus ngomong Soekarno segala macem, tapi malah Cuman strateginya sebenarnya iya sama. Iya, sebenarnya. Memang karakter beda, Iya. Tapi strategi mendapatkan cewek di seluruh dunia tuh sama. Sama. Itu kayak nyari kerjaan. Lo kirim ada 3 lapangan pekerjaan, lo kirim 15 iya, surat benar, lamaran. benar. Pasti minimal 1 dipanggil, Itu, ya kan? benar. Sama. Saya juga begitu, tebar pesona kemana-mana. Di awal dari 2008 ya, saya nyanyi kemana-mana, tebar pesona, kirim kontaknya ke ini, ini. Udah ini kejawab, terus mulai ketemu, ini kok nggak cocok, ini nggak cocok. Padahal cakep-cakep semua loh. Iya. Akhirnya kan kalau kita misalnya orang Indonesia ya, kalau di Indonesia ngelihat cewek bule, wah udah cakep. Padahal begitu udah di sini, kita udah bisa ngebedain ini cakep, ini lebih cakep. Wah ini cakep banget. Jadi gradasinya lebih tinggi lagi gitu. Terus udah bukan masalah kayak tadi bete cuman gara-gara nggak dibalas-balas. Itu udah jadi lewat itu tingkat yang begitu. Tingkatnya udah lebih kayak dia mau nggak nerima keluarga gua, dia mau nggak nerima kekurangan gua. Itu lebih berat lagi. Tapi memang harus benar-benar sering gitu dan lebih apa ya, intens sih nyarinya. Cuman intinya dari semua ini emang orangnya tergantung usaha sendiri ya sih Bang. Betul. Ya prinsip saya kan gitu. Kalau dapat enggak masalah. Kalau ditolak enggak masalah. Kalau dapat syukur banget gitu. Nah kebanyakan yang di sini nih kalau nggak dapat nggak masalah. Kalau dari prinsip Abang kalau nggak dapat nggak masalah gitu kan. Iya. Tapi kalau dari prinsip yang orang yang baru masih awam ini, kalau nggak dapat baper. Akhirnya bapernya bukan nggak main-main Bang, bapernya tuh sampai ngomong kasar. Terus ngirim-ngirim yang itu yang tadi bilang ngirim-ngirim kayak gitu. Dia kayaknya harus kuliah ke Rusia dulu biar saya kasih training gitu. Harus pakai otak kalau nyari cewek pakai otak dulu baru main kerasa. Iya sih, cuman itu aja sih agak saya kecewa gitu Bang. Soalnya kan saya udah kasih yang enak-enak nih. Ini loh cewek Rusia gini-gini segala macem. Siapa tahu kan jodoh gitu. Awalnya gitu baiknya. Tapi cuman sekarang udahlah stop gitulah gitu. Cuman itu udah urus dulu sendiri lah kalau pingin cari Rusia jangan lewat saya lagi lah gitu maksudnya kan. Kita bangun sesi pertanyaan ke Tante Yulia. Lah, udah nikah soalnya. Ya, jadi Yulia ini kok bisa kenapa mau gitu? Apa awalnya bisa kenapa sih Abang Raymond nih gimana sampai membuat Tante Yulia ini jatuh cinta atau emang kayak
wow, kayaknya aku udah pasti dia tertarik lah, aku udah pastilah bakal kayak udah tepat lah untuk jadi suamiku nih gitu. Apa alasan utamanya, cuman alasan utamanya deh, alasannya ya lucu orangnya. Banget. ada yang bilang itu kayak chemistry ya. Oh, chemistry gitu. Iya, di Rusia kami suka bilang perempuan senang pakai kuping. Oh, pakai kuping itu maksudnya gimana? Kalau laki-laki suka pakai mata. Oh gitu. Jadi Ngeliat tampang. Perempuan senang Dengerin. Denger. Ya, Raymond dari awal senang ceritakan soal budaya gitu. Indonesia, soal keluarga dia, apapun dia ya ceritakan. Jadi gitu. kami bisa sampai jam 2 pagi duduk aja ngobrol Gitu. bersama ngedoktrin. teman. Itu masih belum pacar pun, masih teman, masih satu klub nyanyi itu. Tapi dia cerita terus, dan saya dengar terus. udah. Tapi dia diam-diam dengernya. Oh, diam dengernya. Oh, diam itu cerita sama orang lain tuh. Tapi dia Iya. Oh, gitu. Jadi istilahnya kita nanam, buahnya tumbuh di tempat lain. Nanamnya padahal untuk orang lain sebenarnya. Terus tapi ya udahlah, sama-sama bagus. Oh, gitu. Iya. Dia sampai kita punya strategi Jarang. bareng. Sebelum kita nikah dia harus tahu bahasa Indonesia biar dia nggak punya kesulitan nanti pas di Indonesia. Waktu itu saya masih kerja di KBRI jadi penerjemah di bagian fungsi politik. Udah saya daftarin dia, saya suruh dia daftar di program dari mahasiswa pertukaran pelajar ke Indonesia supaya belajar bahasa Indonesia. Dia masuk Terusan. Awalnya saya masuk kursus bahasa Indonesia di KBRI. Di sana saya belajar 1 tahun. Sesudah itu saya daftar supaya belajar bahasa Indonesia di mahasiswa. Tapi Yulianya jurusan apa pas sebelum mengikuti program bahasa Indonesia tuh? Jurusan apa dulu? Linguistik. Ya, jadi saya memang udah belajar bahasa ya. Oh, ya ngerti sih. Nggak tak kira emang jurusan teknik tiba-tiba ke Indonesia, berarti emang Bang Raymond emang terbaik lah gitu lah. Emang bisa membuat hati wanita untuk mengikuti Abang Raymond itu emang sebuah gitu ya, langka ini terjadi, emang sebuah fenomena terbaik lah menurut saya. Soalnya nggak kaget nih, saya cuma taunya karena saya ngeliat prinsip orang Indonesia di pacaran sama Rusia cuma gini ya Bang. Oh, pacaran sama orang Rusia, paling orang Rusianya cuma interest sama Indonesia doang gitu. Itu prinsip saya sama teman-teman yang lain gitu, ngerti gak sih Bang? Dan saya lihat juga rata-rata bilang. Iya, ceritanya yang dari yang pacaran pun juga bilang gitu. Ngerti sih? Ya itu sih yang emang gara-gara kenapa sih orang Indonesia jadinya agak baper gitu kan. Iya. Agak takut juga, takutnya serius Bang. Kan awalnya cuma pacaran doang nih gitu. Iya. Akhirnya malah baper gitu. Tapi dari Yulianya udah siap gitu. Udah siap kalau misalnya di Batak ada nggak sih kayak ada cara-cara emang khas gitu? Banyak banget ya. Itu kayak gitu udah siap tuh. Dia sehari sebelum melahirkan, coba cerita gimana? Sehari sebelum melahirkan saya diajak ke pesta pernikahan Batak. Adat ya. Saya harusnya ikut adat, kasih ikan mas, kasih beras. Jadi saya dikasih ikan, saya harus sambil menari. Terus kasih. Ya saya ikut aja. Karena harus karena saya waktu itu mewakili si Hombing. Ya jadi memang harus membuat sesuatu. Gitu. Ya gitu aja. Terus sebelum menikah, saya juga dijelaskan sama Ibu Raymond. Ibu Raymond. Apa yang saya harus, karena Raymond kan anak pertama. Jadi saya nanti jadi pengganti Ibu Raymond. Pengganti Ibu Raymond. Supaya saya mewakili di adat, mewakili di arisan. Banyak sih ya. Iya. Ini banyak banget tugas yang harus dipelajari. Banyak tugas yang harus dipelajari. Tapi sampai sekarang udah biasa aja ya, udah mengerti segala macam ya. Cuma awal-awalnya agak sedih gitu gimana gitu. Awal-awal saya takut ya. Nah, itu masalahnya. Terus. Karena kan tidak tahu bahasa Batak sih ya. Agak susah. Tidak tahu adat, harus lakukan apa, kok dikasih ikan harus lakukan apa dengan ikan itu. Ngerti. Atau beras, udah beras, arisan. Terus makan, terus apa? Duduk aja. Udah gitu aja. Jadi bingung gitu ya. Awalnya bingung sekali. Gitu. Kenapa sih tiap
hari Sabtu atau hari Minggu kami ke rumah orang lain supaya makan saja. Oh gitu. Terus bingung, waktu itu bingung? Iya, terus tidak bawa apapun karena dalam budaya Rusia kalau kami keluar harus bawakan sesuatu. Bawa roti atau manisan sesuatu. Tapi sana waktu itu nggak ada. Iya, nggak ada. Oh gitu. Jadi heran aja. Iya. Oh jadi gitu. saya agak bingung deh waktu itu. Ya nanti ya udah karena terus menerus semua itu ya. Udah, saya terbiasa sih. Iya sih, tapi emang dari karakter Julianya emang udah strong juga. Sama-sama strong nih emang ya. Iya. Harus strong memang. Iya. Sama Batak juga. Sama Batak juga. Iya, gak ngeri banget juga. Emang salut juga nih. Udah lumayan panjang ya cerita dari Bapak Raymond dan Ibu Yula. Tante Yula. Oke, kita kasih satu pesan terakhir ya buat teman-teman Indonesia nih. Siapa tahu mereka juga punya pikiran pingin dapat bule gitu, memperbaiki keturunan katanya Bang. Katanya gitu. Dari bulenya aja dulu. Dari bulenya dulu. Satu pesan buat teman-teman Indonesia. Buleleng. Ya, pakailah semua cara. Pakai semua cara. Kalau memang mau menghubung orang bule, ya harus pakai semua cara. Seperti Bang Raymond. Iya. Tapi tampil dimanapun, gitu. ikut apapun, ya semua cara. Dapat seseorang gitu, ngerti. Tapi yang perlu tambahin, saya setuju dari Tante Yulia ya. Dengan cara apapun, dengan catatan nggak merusak negaranya itu sendiri gitu. Jangan itu aja sih, soalnya kayak emang pingin dengan cara segala apapun, tapi emang kontrol lah gitu loh, sama-sama orang Indonesia. Kalian jangan menyamakan dengan cewek-cewek Indonesia yang kalau misalnya kita ngatain orang nih ceweknya, kita bilang anjing lu gitu, ya kan tahu ceweknya itu kan kok cowok Indonesia emang seperti itu kan. Kalau cewek Rusia belum tahu, kok gitu sih cowok Indonesia gitu maksudnya. Itu sih masih agak sedih bagi saya Bang, itu yang saya lawan sekarang gitu. Kalau dari abangnya gimana? Satu, pasti tetap kita harus tahu kalau mau dapet cewek Rusia, artinya kita nggak mau dapet cewek Indonesia, bener kan? Bener. Mau dapet cewek Rusia artinya kita mau dapat sesuatu yang beda dari sisi budaya, dari sisi karakter, khususnya budaya sih ya. Ya budaya tercermin dari karakter. Jadi memang tadi sih setuju banget, dan memang itu yang saya lakuin. Pakai segala cara yang kita bisa, jangan yang kita nggak bisa terus pura-pura bisa. Oke, misalnya saya kan nyanyi, saya pakai cara saya nyanyi. Kebetulan orang-orang di sekitar saya, cewek-cewek Rusia di sekitar saya tertarik dengan suara-suara yang bagus, merdu. Ya saya pakai itu untuk bikin kelepek-kelepek. Nah, tapi kalau nggak bisa nyanyi, ya pakai cara lain, karena tiap orang kan pasti punya talenta beda-beda kan. Nah, satu itu pakai segala cara. Yang kedua sih sebenarnya gini, sebelum itu mutusin itu benar-benar harus mantepin hati dulu, bener nggak mau cari orang Rusia atau cuman untuk hiburan doang. Kalau untuk senang-senang doang ya jangan pakai hati, pakailah kepala kita, akal sehat gitu kan. Tetap juga harus pakai sopan santun juga ya gitu kan. Nah, yang ketiga yang paling penting, be a man tuh artinya ya coba sih belajar gentle. Kita tuh di Indonesia kadang-kadang karena ngerasa cewek itu kalau di Jawa ada namanya konco winking ya, jadi ngikut di belakang. Cowok jadi ngerasa kayak harus dilayanin semua, enggak. Be a man tuh dalam artian kita harus merhatiin, bahkan ternyata saya juga pernah ngetes nih istri saya perubahan misalnya bau wanita itu tiap fase dia itu beda-beda. Oh gitu. Ada hormon tertentu yang meningkat pada saat sebelum apa sesudah ya menstruasi, itu membuat wanita itu wangi banget dan kulitnya halus banget. Itu tuh kita harus merhatiin dan pujilah. Cewek itu paling seneng dipuji. Orang dari dia benci aja. Saya sekarang bisa bilang karena udah punya istri, udah ada jaminan sih. Saya bisa bilang ngejamin. Cewek yang nggak suka sama saya pun yang dulu di Indonesia, sekarang saya samperin, saya cari kelebihan dia, saya puji. Mungkin dia bisa jadi suka gitu karena saya udah dapet key-nya gitu, celahnya. Caranya. Karena semua cewek itu hampir sama di dunia lah gitu ya, prinsipnya mereka senang dipuji dan mereka nggak senang tidak dipuji. Bener-bener gila deh pengalaman Abang Raymond sama Mbak Yula. Cailah, kok Mbak lagi tadi bilang tante anjir.
susah banget nih. Gimana kalau orang Rusia tuh bilangnya panggil nama kan ya? Kalau misalnya lebih tua, benar-benar jauh lebih tua. Waktu itu kalau misalnya dosen ini bilang mama familia. Familia. Iya. Kalau kita emang udah kenal segala macem, kita bilang gimana? Tetap nama panggilan aja. Nama aja. Nama sama nama ayah. Nama ayah. Nama ayah ya. Ocus Boy itu. Kalau udah deket sih mungkin bisa nama aja sih ya. Kayak Yulia jadinya jadi kayak Yulichka Yulinka atau apa gitu. Kayak ya kan orang Indonesia kan terlalu agak susah nyebutin nama ayah atau nama familia jadinya. Kalau Yulia ya udah Yulia, kalau Masa ya Masa, gara-gara kan gampang. Makanya bisa sih kalau di Indonesia kan Raymond Binti. Aduh, kok Binti? Ya jadi seperti itu aja pesan-pesan dari Tante Yulia dan Bapak Raymond gitu kan. Dan itu semua pengalaman berdasarkan dari mereka berdua. Jadi ini nggak semua orang seperti itu ya. Enggak, ya, tiap orang beda-beda pasti. Tiap orang beda-beda. Dan ini kita jelaskan buat kalian, ini hanya pandangan dari kita bertiga aja gitu. Yeah. Kalau kalian memang punya opini masing-masing ya silakan komen di bawah. Ya kalau kalian memang pingin juga mencari gitu. Mencari kesempatan banyak. Ya silahkan gitu loh, coba silahkan aja. Dia. Kita dukung itu. Aku dukung. Saya itu aja satu pesan buat orang-orang kita. Saya dukung, tapi dengan catatan jangan merusak nama Indonesia, itu aja sih. Yes. Yang itu aja yang paling berat. Karena stereotip tuh benar-benar gampang kali masuk ke orang-orang gitu kan. Apalagi dari mulut ke mulut gitu loh. Cepet banget gitu. Apalagi sekarang kan medsos. Iya medsos. Nah, itu ya sih. Itu ya dari vlog bersama beliau kita, Bapak Raymond sama Tante Yula. Asik, anaknya sudah tidur akhirnya. Yes. Sekarang mau ke bioskop kan katanya? Mau ke bioskop katanya ini, enggak canda-canda. Emang susah orang berkeluarga gitu kan, punya anak gitu. Ya itu aja. Oke, begini dong, begini. Bilang bye-bye. Susah. Bye-bye. Paka-paka. Paka-paka.